Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan nomor induk mahasiswa 255030400111123. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil project based mata kuliah pajak konsumsi dasar mengenai analisis pajak konsumsi pada sebuah badan usaha. Wajib pajak yang saya jadikan objek analisis pada kali ini adalah CV Bayu Agung, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat, khususnya ekskavator. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1995 dan berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 17, Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan kode pos 35122 dan telah berstatus sebagai PKP atau perusahaan kena pajak, sehingga memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkan pajak konsumsi atas setiap transaksi jasanya. Dari berbagai kewajiban pajak konsumsi yang ada, pada kesempatan kali ini saya memilih untuk menganalisis PPN atau pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa di dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang berstatus pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam hal ini, PPN dikenakan atas jasa penyewaan ekskavator yang diberikan CV Bayu Agung kepada para pelanggannya. Langsung saja kita masuk ke analisis kewajiban perpajakannya. Yang pertama, apa jenis pajak konsumsinya? Jenis pajaknya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai atas jasa penyewaan ekskavator. Karena CV Bayu Agung telah terdaftar sebagai PKP, maka setiap transaksi sewa yang terjadi wajib dikenai PPN kepada pelanggan. Selanjutnya, siapa yang menanggung dan siapa yang melaksanakan? Yang menanggung adalah pelanggan, karena PPN sudah dimasukkan langsung ke dalam tagihan sewa yang diberikan kepada pelanggan. Untuk pelaksana, yaitu yang menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN adalah CV Bayu Agung itu sendiri, dibantu oleh konsultan pajak untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, kapan PPN itu dihitung, dipungut, dibayar, dan dilaporkan. PPN dihitung dan dipungut pada saat transaksi penyewaan terjadi dan tagihan diterbitkan kepada pelanggan. Kemudian, untuk penyetoran dan pelaporannya dilakukan sesuai jadwal yang berlaku setiap bulan melalui sistem Cortex DJP, platform resmi digital yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, di mana kewajiban perpajakan ini dilakukan? Seluruh kewajiban perpajakan dilakukan secara online melalui Cortex, sistem resmi Direktorat Jenderal Pajak. Proses ini dibantu oleh konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan dan kebenaran setiap pelaporan yang dilakukan oleh CV Bayu Agung. Kelima, mengapa kewajiban ini harus dipenuhi dan apa konsekuensinya jika tidak? Bagi CV Boyo Agung, memenuhi kewajiban PPN merupakan kewajiban hukum bagi setiap PKP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika tidak dipenuhi, perusahaan dapat menghadapi konsekuensi serius, antara lain dikunjungi oleh petugas pajak, dikenai sanksi administrasi, denda hingga bunga keterlambatan bayar pajak. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana CV Bayu Agung memenuhi kewajiban perpajakannya? Untuk alur memenuhi kewajiban perpajakannya, pertama CV Agung akan mencatat semua transaksi penyewaan yang telah terjadi, kemudian menghitung PPN yang terutang, kemudian melaporkan melalui Cortex dengan bantuan konsultan pajak untuk memastikan seluruh pelaporan sesuai peraturan yang berlaku. Terakhir, itu analisis kesesuaian dengan peraturan perpajakan. Praktik perpajakan yang dilakukan oleh CV Bayu Agung telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini karena sebagai perusahaan kena pajak atau PKP, perusahaan telah memungut PPN atas jasa penyewaan alat berat, melakukan pencatatan transaksi, serta menyetor dan melaporkan PPN melalui sistem Cortex sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, seluruh kewajiban perpajakan CV Bayu Agung telah dipenuhi dengan baik sesuai peraturan hukum. Sekian presentasi Project Base mata kuliah pajak konsumsi dasar dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.